Baik, lalu bagaimana kira-kira kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi laga malam ini menghadapi Vietnam? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola, ada Budi Setiawan. Selamat malam, Bang Budi. Selamat malam. Ya, nampaknya sudah siap juga untuk memberikan dukungan penuh di GBK. Tapi kalau kita lihat, Bang Budi, ini ada fenomena timnas Indonesia diperkuat dengan pemain-pemain diaspora atau pemain naturalisasi yang cukup banyak. Bagaimana Bang Budi melihat hal ini? Ya, artinya dengan begitu banyaknya pemain naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan khususnya pertandingan pada malam hari ini melawan Vietnam, ini menunjukkan sebuah tekad yang kuat dari PSSI untuk membuat tim nasional Indonesia menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan itu ditunjukkan oleh kinerja PSSI yang dalam beberapa hari terakhir kita melihat melakukan sumpah WNI terhadap beberapa pemain naturalisasi. Itu kan menunjukkan bahwa ini memang nggak main-main persiapan untuk melawan Vietnam, khususnya dalam pertandingan pra kualifikasi Piala Dunia. Ya, semoga pada hari ini, malam hari ini tentu hanya ada satu kata di benak kita semua sebagai supporter Indonesia dan masyarakat sepak bola Indonesia, harus menang. Tidak ada peristiwa lain yang bisa menggantikan syarat kemenangan itu. Syarat mutlak Indonesia harus menang, tapi tentu kita masih ingin membahas lebih detail lagi mengenai kesiapan timnas Indonesia malam hari ini. Bang Budi, kita nanti masih akan berbincang, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Budi Setiawan, pengamat sepak bola, untuk melihat, menakar bagaimana kekuatan dari timnas Indonesia, persiapannya dalam menghadapi laga malam ini. Bang Budi, kalau di antara para pemain naturalisasi kemudian yang sudah tampil bersama dengan timnas, kira-kira siapa yang kemudian bisa memiliki atau memberikan pengaruh besar dan juga menjadi penentu dari laga malam nanti? Oke, yang akan menjadi penentu menurut saya ini adalah sebuah permainan tim. Memang ada pemain-pemain yang menonjol, tapi kalau kita melihat ini kan sekarang DSP-nya sudah keluar, daftar susunan pemain, line up-nya sudah keluar. Kita melihat ini akan ada debut dari Jay Ises dan juga dari Nathan Achol. Di lini belakang kita melihat ada juga Rizky Ridho yang akan bertindak sebagai kapten dan juga Hapner. Lalu di tengah ada Marcelino, Witan, Kambuaya, dan sayangnya Mark Klok tidak main. Di depan Struijk main bersama dengan Hoki Caraka. Cuma memang yang menjadi agak pertanyaan, kenapa Sandy Walsh nggak main? Kenapa ini saya pertanyakan Sandy Walsh nggak main? Karena pada saat pre-match conference, Sandy Walsh itu sebagai pemain yang menjadi juru bicara dalam pre-match conference. Dan seyogianya, kebiasaannya, kelazimannya pemain yang melakukan pre-match conference itu biasanya masuk ke dalam line up 11 pertama. Tapi ini Sandy Walsh tidak masuk. Ya, ini mungkin strategi dari pelatih Coach Sintayong untuk bisa menjawab kebutuhan tim seperti apa. Tapi kita semua penasaran, kita semua ingin melihat bagaimana performa dua pemain baru timnas Indonesia, yaitu Jay Ises dan juga Nathan Achol. Tentu ini mereka debutnya sangat dinantikan. Beberapa cuplikan pertandingannya mereka dan juga latihan kemarin sudah terlihat passingnya begitu baik, begitu sempurna. Tentu menjadi sebuah harapan. Ini akan memberikan semangat positif, kontribusi positif kepada rekan-rekan di tim. Tapi kalau pemain yang sebetulnya bisa menjadi pemersatu, sebetulnya itu kan yang diharapkan adalah Mark Klok. Karena dia bisa menjadi jembatan untuk komunikasi para pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan pemain Indonesia yang bermain di Liga 1. Tapi Mark Klok saat ini tidak masuk ke dalam starting 11, dia ada di bangku cadangan. Ya, ini kita berharap komposisi yang ada saat ini, walaupun pemain-pemain itu baru bergabung, bisa langsung nyetel bahasanya dengan pemain yang sudah sebelumnya langganan di tim nasional. Oke, nah dari kemudian ASP ataupun line up pemain-pemain yang akan berlaga malam ini, kira-kira siapa-siapa saja yang akan menonjol memperkuat timnas Indonesia malam hari ini, Bang Budi? Tentu Wonderboy Indonesia yaitu Marcelino sangat diharapkan untuk memberikan nuansa di lini tengah. Karena dalam beberapa kali pertandingan kemarin Piala Asia terlihat Marcelino begitu matang,
begitu stabil permainannya. Kita berharap dia bisa memimpin lini tengah Indonesia pada malam hari ini untuk memberikan pelajaran berharga kepada Vietnam. Karena dalam beberapa hari sebelum pertandingan ini kan kita melihat Vietnam terus memprovokasi pemain Indonesia, memprovokasi timnas kita. Terakhir dia mengatakan bahwa di depan supporter yang demikian banyak, wasit bisa saja berpihak kepada tuan rumah. Ini sebetulnya secara mental Vietnam itu sudah jatuh mentalnya berhadapan dengan tim nasional yang saat ini betul-betul full team, betul-betul full power, memiliki baterai yang baru, memiliki tenaga yang baru. Mereka mengatakan ini bukan timnas Indonesia, ini seperti timnas Belanda. Ini mereka mengatakan pemain-pemain itu tidak layak main di Belanda, makanya main di Indonesia. Mereka boleh berkata apa saja, tapi malam ini mereka akan merasakan kekalahan di kandang kita di GBK. Dan harapan saya, kemenangan Indonesia pada malam hari ini bukan hanya sekedar menang, tapi juga bisa memberikan atau membalas beberapa pertandingan terakhir kita gagal unggul melawan Vietnam. Ya asumsinya dengan semua materi pemain yang ada saat ini, tentu kita berharap bisa 2 atau 3 gol kita bisa menang melawan Vietnam. Karena satu, secara materi saat ini Indonesia ada di atas Vietnam. Kedua, kita bermain di kandang. Dan ketiga, Vietnam saat ini seperti tadi disampaikan oleh TV One, posisi Vietnam secara tim nasional baik secara squad dan mental itu berada di bawah. Jadi kita diunggulkan dalam pertandingan ini. Oke, nah Bang Budi, pertemuan dengan Vietnam ini kan tensinya selalu tinggi, selalu ada juga cywar di luar lapangan seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Budi sendiri. Nah, apakah kondisi-kondisi ini juga cukup mempengaruhi kesolidan tim utamanya dari Vietnam, Bang Budi? Ya, tentu Vietnam mencoba segala cara untuk memprovokasi kita agar mereka bisa mengacaukan ritme permainan. Tapi sekali lagi, pemain-pemain Indonesia saat ini matang di kompetisi domestik Liga 1 dan juga ada yang abroad di beberapa kompetisi Asia lainnya dan terutama di Eropa. Jadi secara mental mereka tidak akan terprovokasi dengan cara-cara murahannya Vietnam. Yang kedua, ada beberapa pemain yang saat ini melakukan debut, yaitu Nathan dan juga Jay Ises. Ini menjadi sebuah debut mereka pertama kali di tim nasional Indonesia dan di GBK yang akan dipenuhi oleh ribuan supporter, puluhan ribu supporter. Ini tentunya akan menjadi stimulus tambahan bagi mereka untuk menampilkan permainan terbaik. Jadi menurut saya saat ini moral pemain kita, timnas kita betul-betul di atas angin dan tinggal dibuktikan nanti di lapangan bagaimana mereka bisa mempressure Vietnam dan memberikan pelajaran berharga terhadap Vietnam bahwa mereka sudah bukan lagi macan Asia. Posisi itu harus segera kita ambil alih bahwa kita ini sekarang rajanya Asia Tenggara. Tentunya dengan salah satu ukurannya gimana? Ya kita tunjukkan dulu bahwa kita menang sekarang di tanggal 21 ini melawan Vietnam di kandang kita, dan di tanggal 26 kita bisa mencuri angka, syukur-syukur bisa menang. Karena di situ nanti tanggal 26 ada 2 pemain naturalisasi tambahan lagi yang akan bermain melawan Vietnam yang tidak bisa main hari ini. Oke, baik Bang Budi Setiawan, terima kasih atas analisisnya. Tentu doa dan support terbaik untuk timnas Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bang Budi Setiawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.